Halo guys, hari ini kita ingin belajar mengenai tuntunan Tuhan. Ada satu prinsip dari Perjanjian Lama di 1 Raja-Raja 13 ayat 1-24 yang perlu kita pelajari. Yaitu apa? Jika kita sudah mendapatkan tuntunan Tuhan secara spesifik, apalagi terkonfirmasi beneran dari Tuhan, and yet datang orang lain atau pihak lain yang mengatakan, oh enggak, tuntunan Tuhan itu berbeda. Itu kayak begini loh. Jika berbeda dari yang kita dapatkan, lebih baik jangan dengarkan. Lebih baik kita konfirmasi ke Tuhan terlebih dahulu sebelum kita ini percaya apa kata orang. Kita baca firman Tuhan dulu, tapi karena ayatnya terlalu banyak, aku coba simpulkan saja kurang lebihnya. Dan kita perhatikan beberapa ayat tertentu yang perlu kita lihat. Intinya raja setelah pelayanan itu mau ngajak si nabi ini untuk dikasih hadiah, suruh segarkan badannya dia, suruh makan minum dan segala macamnya. Tetapi si nabi ini dikasih tuntunan spesifik sama Tuhan, jangan kamu singgah makan minum dan jangan kembali ke jalan yang sudah kamu tempuh itu. Saking seriusnya ya nabi Tuhan ini, dia bilang setengah kerajaanmu pun raja kalau kau kasih ke aku nggak akan mau singgah tempatmu, nggak akan mau makan, aku juga nggak mau minum air di tempatmu. Karena dia serius mengikuti tuntunan Tuhan dan dia tahu persis ini dari Tuhan. So far so good. And then kemudian datanglah si nabi tua. Teman-teman bisa baca sendiri cerita detailnya di pasal ini. Sekali lagi, dia ngajak mampir untuk makan dan minum bareng nabi tua ini. Nah, yang jadi masalahnya itu di ayat 18. Ketika si nabi yang Tuhan suruh jangan singgah makan, minum, dan segala macam ini, dia responnya awalnya kurang lebih sama. Tetapi ketika ada balasan dari nabi tua ini, di ayat 18 kita coba baca spesifik. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau dan atas perintah Tuhan. Really? Seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu supaya ia makan roti dan minum air. Nah, tapi dikasih tahu di ayat 18 ini, tetapi ia berbohong kepadanya. Soalnya bertentangan gitu loh dengan yang nabi ini dapat di awal, jangan singgah makan minum, jangan kembali ke jalan aku tempuh. And yet nabi tua ini dengan gampangnya bilang, oh aku ini juga nabi kok sama kayak kamu, aku juga dapat pernyataan dari Tuhan itu begini. Yang apparently this time itu bertentangan dengan yang nabi yang lebih muda ini terima dari Tuhan. Dan kalau teman-teman skip baca sampai di bawahnya, teman-teman tahu Tuhan berbicara lewat nabi yang tua ini. Kalau kamu sudah melanggar perintah Tuhan, dan akhirnya dia dihukum sama Tuhan, dia mati, intinya gitu. Padahal kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya kan, setengah kerajaan raja pun kalau dikasih dia nggak mau. Jadi kelihatan jelas dia ini serius sungguh-sungguh mau ikut apa kata firman Tuhan. Tuntunan Tuhan ngomong apa, dia mau ikut. Tetapi ketika kena nabi tua ini, dia percaya gitu aja. Oh ya mungkin bener ya, Tuhan berbicara nabi ini sesama nabi kok, pasti bener lah. Dan dia kena konsekuensinya. Secara pribadi aku percaya nabi muda ini dia tulus. Tetapi sayang, dia terlalu naif. Jadi pelajaran kita bisa ambil dari sini apa? Kalau ngomong soal tuntunan Tuhan, it's better safe than sorry. Lebih baik kita ini come back to God's word, atau mungkin revelation yang mungkin sudah Tuhan kasih ke kita. Lebih baik kita ini cross check kembali setiap kata, oh Tuhan ngomong gini ke aku, Tuhan ngomong gini ke aku, yang orang lain itu sampaikan ke kita. Especially kalau misalnya kita ini sudah dapat konfirmasi kalau yang kita terima ini itu beneran dari Tuhan. Apalagi kalau misalnya itu tertulis di dalam firman, sudahlah gak usah ditanya, kita ikut firman. Itulah pelajaran berharganya. Jangan sampai perkataannya orang itu kita anggap lebih bernilai daripada apa kata Tuhan yang sudah terkonfirmasi buat hidupnya kita. Jadi praktek nyatanya kalau misalnya kita dapat konfirmasi secara khusus nih, kita harus pergi ke kota itu untuk bekerja dan melakukan ini, itu, dan pelayanan. Kita beneran tahu persis itu tuntunan Tuhan buat hidupnya kita. And yet mungkin ada datang teman kita gak berniat buruk, niatnya baik, tapi dia bilang, aku rasa aku dapat impresi kayaknya kok kamu mending di kota itu ya, jangan di kota ini. Kita jangan langsung percaya apa kata teman kita, meskipun dia kuat ikut punya reputasi sebagai orangnya itu dekat sama Tuhan, rohani dan segala macam. Karena Tuhan gak mengenal soal kata dia lebih rohani atau lebih berpengalaman, itu gak ada hubungannya. Dari konteks firman Tuhan ini, entah ini nabinya nabi tulen ya atau nabi bohongan, aku gak tahu. Tapi yang pasti, nabi muda ini dia terima firman Tuhan yang spesifik. Terlepas apa kata orang, nabi muda ini bertanggung jawab mengikuti apa yang sudah Tuhan nyatakan kepada dia. Sama dengan kita. Apa sudah Tuhan nyatakan ke kita, we are responsible untuk mengikutinya sampai akhir. Aku harap kita belajar
dari pelajaran Nabi muda ini. Jangan sungkan kalau misalnya kita ini nggak mau dengar orang yang quote-unquote lebih rohani dari kita. Especially kalau kita tahu apa yang kita terima dari Tuhan ini, it's really coming from God. Boleh pertimbangkan, tetapi ingat, cross-check kembali dengan Tuhan, dan khususnya dengan firman Tuhan.